Shalom anak-anak kelas 5, apa kabar kalian semuanya? Miss berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk dalam pelajaran 9, Roh Kudus Penolongku. Bacaan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4-12 dan Yohanes 14 ayat 16-18. Yuk, kita akan simak pembelajaran hari ini. Pun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Dan kedua, siswa dapat memahami alasan mengapa manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ketiga, siswa memahami contoh-contoh masalah yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, ayo sama-sama anak-anak kita berdoa. Anak-anak yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Hari ini kami mau belajar, berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak, ketakutan, kesedihan, dan kekhawatiran menghadapi sesuatu pasti pernah dirasakan setiap manusia. Jangan putus asa, karena Roh Allah bekerja untuk manusia yang meminta dan percaya kepadanya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, baik hati, bahkan bisa melakukan perkara besar. Apa yang dipikirkan manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak, manusia membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena itu manusia disebut makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Pernahkah kalian merasakan ketakutan di saat sedang berjalan sendiri di malam hari tanpa penerang? Mungkin kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran, bukan? Apakah yang harus kita lakukan supaya terbebas dari halangan dan rintangan? Apakah kita bisa menolong diri kita sendiri? Saat tertentu, manusia membutuhkan orang lain, baik pertolongan manusia maupun pertolongan Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa kemampuan manusia terbatas. Ketika manusia sedang sendiri, mungkin merasa sedih, takut, atau khawatir, kita perlu penghiburan, pertemanan, atau perlindungan. Hal ini mungkin bisa didapatkan dari manusia. Namun, jika tidak terselesaikan, maka Tuhan pasti mempunyai jawabannya. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan sejati. Sewaktu-waktu kita datang kepadanya dalam doa, maka Ia adalah setia pada janjinya. Tuhan pasti memberikan pertolongan dan pelepasan kepada kita. Tuhan menolong, membimbing, dan menghibur kita, disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam bentuk roh atau wujud tidak dapat dilihat. Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah, Tritunggal. Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi atau wujud. Pertama, Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan dan memelihara dunia. Kedua, Allah dalam diri Yesus, yaitu Allah yang hadir sebagai penyelamat manusia berdosa, disebut sebagai Allah Putra. Ketiga adalah Roh Kudus, yaitu Allah yang hadir dalam hati manusia. Dia yang membimbing agar kita dapat memahami kebenaran dalam hidup ini dengan baik. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 16-18, setelah Ia naik ke sorga akan memberikan penghibur, yaitu Roh Penghibur. Nama lainnya Roh Kudus. Janji itu juga berlaku bagi murid-muridnya zaman sekarang. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong Rasul Paulus yang selalu bersandar kepada Tuhan. Saulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang.
Karena tugas itu, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mengunjungi desa dan juga kota untuk memberitakan Injil. Pelayanan dan pengajaran mereka itu membuat iman jemaat bertumbuh. Itulah tugas yang mereka lakukan, pemberitaan Injil, melayani, dan mengajar jemaat Kristen. Suatu hari, setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun di perjalanan, Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu, Paulus tidak mengetahui mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu. Tetapi ia dan Silas menuruti arah Roh Kudus tersebut. Mereka mengubah arah perjalanan mereka. Mereka singgah di Troas. Di sana mereka beristirahat. Malam itu, oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan. Ia melihat seorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya, Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua memberitakan Injil lebih dahulu ke Makedonia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Nah, anak-anak, Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka dengan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Selain disebut roh penghibur, Roh Kudus juga disebut roh kebenaran yang akan memimpin manusia hidup dalam kebenaran. Roh Kudus tidak bisa dilihat karena roh atau ruah aslinya Hawa. Namun kehadirannya, pertolongannya, penghiburannya, dan bimbingannya bisa kita rasakan setiap hari. Contohnya, manusia bersedih akan bersuka cita, kita akan mengalami sedih. Kita tidak akan mengalami sedih terus-menerus. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dan tentulah Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang mudah putus asa dan melakukan perbuatan buruk di hadapannya. Jadi, kenapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Yaitu sebagai penolong. Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut itu. Penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Roh Kudus diberikan agar dapat menolong manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang, atau sedih, anak-anak. Kalau misalnya kita takut gagal pelajaran di sekolah, tinggalkan orang tua, sakit menderita, dan sengsara, atau sedih karena kehilangan orang tua, teman, saudara, atau karena mengalami penderitaan, jika kamu sedang sedih, sendirian, dan ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa? Karena kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus memberikan Allah untuk menyertai, menemani, dan menjaga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah berdoa, anak-anak. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberi penghiburannya. Jika kamu gelisah, maka dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Kedua, mau menerima pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kamu. Atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, Roh Kudus melarang Paulus pergi ke satu tempat dan memberikan penglihatan sebagai pesan kepada Paulus. Roh Kudus mengarahkan pelayanan dan pekerjaan Paulus, memahami itu sebagai kehendak Allah. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan manusia. Nah, dan kesimpulan dari pembelajaran kita, Allah adalah Allah yang baik.
dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ia selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik ketika susah maupun senang. Anak-anak, yuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah menolong, menghibur, dan menyertai kami. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.